Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang wajib dan sangat penting diketahui oleh mahasiswa baru, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada kalian semua atas kesuksesannya dalam kompetisi masuk perguruan tinggi negeri, diterima sebagai mahasiswa UTM. Ini adalah awal kehidupan sesungguhnya yang akan kalian jalani dalam meniti karir masa depan. Dimanapun kalian kuliah, yang akan menentukan sukses atau tidaknya adalah kalian sendiri. Artinya yang mendaftar di universitas favorit misalnya kemudian tidak diterima, tidak perlu berkecil hati. Nah, nama besar universitas favorit itu tidak menjadi jaminan. Artinya meskipun kalian kuliah di universitas swasta yang kecil di pelosok negeri misalnya, itu tetap bisa mengantarkan kalian ke puncak kesuksesan insya Allah. Semua tergantung pada kita mau menjalani kuliah seperti apa. Nah, di dalam waktu tempuh studi di perguruan tinggi yang singkat, yaitu antara 4-5 tahun ini, harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu dan potensi diri sebagai bekal memasuki dunia baru setelah lulus nanti. Saya berdoa, kita semua juga berdoa, mudah-mudahan kalian semua mampu menjalani proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan baik dan lancar. Semoga keinginan dan doa bisa terkabulkan, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan dan meminta restu dari orang tua, karena itu adalah yang paling utama. Baik, kita akan mulai dengan topik apa saja yang ada dalam video ini. Ada 9 topik yang sudah saya siapkan. Yang pertama, saya akan membahas struktur administrasi di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua tentang NIM atau nomor induk mahasiswa. Ketiga tentang sistem SKS atau satuan kredit semester. Kemudian yang keempat adalah tentang waktu tempuh studi. Berikutnya tentang kalender akademik. Lalu kita lanjutkan dengan memahami apa itu KRS, KPRS, KHS, serta sistem penilaian. Selanjutnya tentang bagaimana menghitung IPS atau indeks prestasi semester dan juga IPK atau indeks prestasi kumulatif. Kemudian tentang syarat lulus dan predikat kelulusan, serta yang terakhir tentang perwalian dan peran dosen wali. Yang pertama tentang sistem administrasi di perguruan tinggi. Dari sisi pengelolaan perguruan tinggi itu dibagi menjadi 3 ya. Ada perguruan tinggi negeri atau PTN, ada perguruan tinggi swasta atau PTS, dan ada perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Sementara bentuknya itu ada 5. Ada universitas, kemudian ada institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Nah, Universitas Trunojoyo Madura ini adalah salah satu dari 85 PTN yang ada di Indonesia. UTM sendiri itu terdiri dari ada 7 fakultas dan ada 26 prodi S1, ada 4 prodi S2, dan ada 5 prodi D3 ya. Untuk universitas itu kurang lebih strukturnya adalah sebagai berikut. Jadi ada universitas, kemudian di bawahnya ada fakultas atau school. Di beberapa universitas disebut school. Kemudian ada jurusan atau departemen dan program studi atau prodi. Contohnya adalah Universitas Trunojoyo Madura, kemudian Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri dan Mesin, serta prodi Teknik Mesin. Jadi nanti ada urusan-urusan administrasi kalian yang mungkin hanya cukup sampai di prodi, seperti semua hal yang berkaitan dengan perkuliahan. Ada juga yang perlu sampai ke jurusan atau departemen, ada yang harus ke fakultas, dan ada yang menjadi domain universitas. Oke, sebagai tambahan untuk di dalam lingkungan prodi
itu secara implisit nanti pada semester tertentu kalian akan diarahkan pada bidang yang lebih spesifik yang disebut dengan konsentrasi atau bidang minat. Biasanya bidang minat ini ditandai dengan adanya laboratorium. Contohnya adalah dalam teknik mesin itu ada beberapa bidang minat seperti desain atau konstruksi, kemudian ada produksi atau manufaktur, kemudian ada konversi energi, dan ada juga material atau metalurgi. Nah, di beberapa universitas itu bidang minat sudah menjadi program studi tersendiri. Seperti di ITS itu ada jurusan metalurgi. Ya. Baik. Pembahasan berikutnya adalah tentang nomor induk mahasiswa atau NIM. Penyebutan nomor induk mahasiswa ini di tiap universitas berbeda-beda ya. Ada yang menyebutnya NRP yang artinya nomor registrasi pokok. Dulu UTM pernah pakai ini ya, pakai NRP. Jadi nanti kalau ada pegawai administrasi yang sudah senior menyebut NRP, jangan bingung, itu maksudnya adalah NIM ya. Ada juga yang menyebutnya NPM yang merupakan singkatan dari nomor pokok mahasiswa ya. Jadi bermacam-macam, ini hanya 2 contoh saja. Namun intinya tetap sama, yaitu nomor identitas kalian sebagai mahasiswa. Kemudian apa arti angka-angka pada NIM yang cukup panjang itu ya? Angka-angka itu adalah kode. Jadi misalnya ini ya, 200488110027. Ini bisa kita baca 2004810027. Nah, 2 digit pertama ini menunjukkan tahun masuk atau angkatan. Jadi dalam hal ini adalah 2020. Kemudian 2 digit kedua ini adalah kode fakultas. 04 itu fakultas teknik. Kalau 01 itu fakultas hukum, 02 fakultas ekonomi, 03 fakultas pertanian, dan seterusnya. Ya, ini adalah urutan pendiriannya atau kelahirannya. Jadi di UTM ini yang paling tua adalah fakultas hukum ya. Dulu sebelum menjadi UTM itu namanya Universitas Bangkalan atau Unibang. Saat itu masih swasta ya, universitas swasta. Ketika Gus Dur jadi presiden, orang Madura minta agar ada universitas negeri di Madura. Lalu kemudian diuruslah oleh Pak Mahfud MD dan tokoh-tokoh Madura lainnya. Tapi saat itu atau Unibang ini hanya punya 3 fakultas, yaitu 2 fakultas sosial, hukum dan ekonomi, dan ada 1 fakultas sains pertanian. Sementara untuk menjadi universitas itu minimal harus ada 2 fakultas sains dan 2 fakultas sosial. Maka kemudian didirikanlah fakultas teknik ya. Setelah itu kemudian diproses pengajuan penegrian itu, dan pada tahun 2001 alhamdulillah SK pendirian Universitas Trunojoyo ditandatangani oleh Gus Dur. Itu persis 1 hari sebelum Gus Dur dilengsarkan atau dimaksudkan dari kursi presidennya ya. Ya alhamdulillah, jadi orang Madura punya universitas negeri tahun 2001 itu. Nah, barulah kemudian beberapa tahun berikutnya namanya dirubah dari Universitas Trunojoyo menjadi Universitas Trunojoyo Madura atau disingkat UTM. Ya begitu kira-kira sejarahnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan tentang kode tadi. Jadi setelah 4 digit itu, 1 digit berikutnya itu adalah kode prodi. Sama juga, ini adalah urutan kelahiran. Teknik mesin adalah prodi yang ke-8 di Fakultas Teknik ya. Kemudian berikutnya ada angka 1100. Nah, ini yang saya kurang begitu paham artinya apa ya. Tapi yang jelas bahwa semua mahasiswa UTM di fakultas manapun ini punya kode 1100 ini. Jadi semua mahasiswa punya. Cuma maksudnya saya nggak tahu ya. Berikutnya ada 3 digit terakhir. Nah, inilah yang menjadi nomor induk atau nomor urut kalian.
Nah, biasanya jika ditanya NIM itu bisa dijawab dengan singkat, hanya tahun angkatan sama nomor induk saja, yaitu 2 digit di awal dan 3 digit di akhir. Itu kalau mau disingkat ya. Baik, yaitu tentang NIM. Pembahasan berikutnya tentang sistem SKS. Apa itu SKS? SKS adalah singkatan dari Satuan Kredit Semester, yaitu satuan beban studi untuk setiap mata kuliah. Jadi tiap mata kuliah itu memiliki SKS yang berbeda-beda. Pada umumnya antara 2 sampai 3 SKS per mata kuliah. Namun ada juga yang hanya memiliki 1 SKS seperti praktikum dan kerja praktek, dan ada juga yang memiliki 6 SKS seperti skripsi. Ya, sedikit berbeda. Nah, jumlah SKS ini memiliki definisi ya yang berbeda-beda untuk perkuliahan, seminar dan praktikum. Namun durasi waktunya semua sama, yaitu ada 170 menit per minggunya untuk 1 SKS. Pengertian 1 SKS untuk kuliah atau responsi atau tutorial adalah 50 menit tatap muka di kelas, kemudian 60 menit penugasan dan 60 menit belajar mandiri. Artinya jika satu mata kuliah memiliki beban 3 SKS, maka akan ada 150 menit atau 2,5 jam tatap muka di kelas, lalu 180 menit atau 3 jam untuk mengerjakan tugas, dan 180 menit atau 3 jam lagi untuk belajar mandiri. Inilah makna SKS untuk perkuliahan, responsi, dan tutorial. Untuk perkuliahan di kelas, maka ada kewajiban mahasiswa untuk hadir minimal 80%. Artinya jika dalam satu semester ada 14 kali pertemuan tatap muka, maka paling tidak mahasiswa harus hadir mengikuti pembelajaran di kelas sebanyak 12 kali. Itu pun dengan catatan ketidakhadirannya karena alasan yang bisa diterima, seperti sakit atau mewakili universitas mengikuti kegiatan kemahasiswaan di luar. Itu pengertian pertama 1 SKS untuk kuliah. Kemudian definisi SKS yang kedua adalah untuk seminar, training, atau sejenisnya. 1 SKS ini totalnya masih sama, yaitu 170 menit, hanya saja untuk tatap muka berdurasi 100 menit, sementara untuk belajar mandiri 70 menit per minggunya. Jadi untuk seminar ini penugasannya itu masuk ke dalam tatap muka, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, makna SKS untuk praktikum, untuk praktek kerja dan lainnya kegiatan di luar kelas. Maka 1 SKS ini sama, yaitu 170 menit. Nah, ini digunakan full untuk praktek, misalnya di lab ya. Jadi tidak ada pemberian materi di kelas. Jadi jika ada praktikum 1 SKS, itu artinya benar-benar praktek selama 170 menit atau 3 jam kurang 10 menit per minggunya, baik di lab maupun di mana saja. Oke. Jadi itu pengertian SKS. Kemudian kita lanjutkan, masih berkaitan dengan SKS. Ada ketentuan syarat seorang mahasiswa bisa dinyatakan lulus memperoleh gelar akademik. Untuk diploma 1 atau D1 itu cukup 36 SKS karena lama studinya juga hanya 1 tahun. Kemudian untuk D2 itu ada 72 SKS, D3 108, dan untuk D4 atau S1 D4 dan S1 itu ada 144 SKS. Nah, 144 SKS ini biasanya untuk S1 disusun oleh prodi untuk masa studi normal 4 tahun. Namun bagi mereka yang kemampuannya lebih itu bisa ditempuh dalam 3,5 tahun. Nah, berkaitan dengan waktu tempuh ini ada batasannya ya. Untuk batasan waktu tempuh studi
pada aturan yang baru, yaitu Permen-Ristek-Dikti nomor 44 tahun 2015, itu ditetapkan sebagai berikut. Untuk D1 itu waktu tembus studi antara 1 sampai 2 tahun. Artinya normalnya itu 1 tahun. Namun dikasih kesempatan hingga 2 tahun, ya, maksimal. Jika dalam 2 tahun tidak lulus, maka akan dikeluarkan atau drop out, DO. Sementara untuk D2 batas masa studinya adalah antara 2 sampai 3 tahun. Untuk D3 ada aturan baru, yaitu 3 sampai 5 tahun. Kalau pada aturan sebelumnya batas maksimal itu 4 tahun, sekarang menjadi 5 tahun. Demikian pula untuk D4 dan S1 yang tadinya hanya ada keterangan 4 sampai 5 tahun, sekarang menjadi maksimal 7 tahun. Ya. Artinya untuk S1 itu normalnya tetap, yaitu 4 tahun, namun batas maksimalnya bisa sampai 7 tahun. Jika dalam 7 tahun itu tetap tidak lulus, maka akan dikeluarkan atau DO. Nah, itu tentang waktu tempuh studi. Berikutnya tentang kalender akademik. Di dalam satu semester itu ada 16 sampai 19 minggu, ya, dimana waktu-waktu ini dibagi menjadi kuliah pra-UTS selama 7 kali pertemuan atau 7 minggu, dilanjutkan dengan UTS 1 minggu, lalu kuliah lagi pra-UAS 7 minggu, kemudian dilanjutkan dengan UAS 1 minggu, sehingga total 16 minggu. Ini adalah syarat minimal sesuai dengan Permen-Ristek-Dikti nomor 44 tahun 2015. Nah, namun ini bisa menjadi 19 minggu, ya. Ini terjadi jika UTS dilaksanakan selama 2 minggu dan UAS juga dilaksanakan selama 2 minggu. Dan kadang ada 1 minggu lagi, yaitu libur minggu tenang 1 minggu sebelum UAS. Ini yang biasanya berlaku di UTM. Nah, tahun ini terutama di semester Kasal itu karena ada penundaan perkuliahan selama 4 minggu yang mestinya dimulai 28 Agustus itu kemudian menjadi 28 September. Ini kalendernya sedikit berbeda, namun untuk semester genap sudah terlihat normal kembali. Nah, dengan ketentuan ini, dalam satu semester itu setiap dosen wajib menyelenggarakan pertemuan di kelas minimal 16 kali, yaitu terdiri dari 14 kali penyampaian materi dan 2 kali ujian UTS dan UAS. Namun secara administrasi fakultas memberikan kelonggaran minimal 80% terpenuhi. Artinya paling tidak seorang dosen itu harus mengadakan 12 kali pertemuan. Nah, apa yang terjadi jika kurang dari 12? Maka secara aturan kalau pertemuannya kurang dari 12, UAS untuk mata kuliah tersebut tidak dapat diselenggarakan. Dan semua mahasiswa dalam mata kuliah tersebut akan diberi nilai rata, yaitu semuanya dapat B. Nah, dan dosen yang bersangkutan akan mendapatkan teguran dari pimpinan prodi dan fakultas. Ini yang berlaku di fakultas teknik. Di fakultas lain mestinya juga sama, ya, di UTM. Jadi ini sebenarnya menjadi hak kalian sebagai mahasiswa untuk bertatap muka di kelas dengan dosen minimal 12 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Nah, kelihatannya menyenangkan ya, karena jika kurang dari 12 pertemuan maka semua mahasiswa akan mendapatkan nilai B. Namun sesungguhnya ini merugikan ya, terutama bagi kalian yang mestinya dapat A gitu kan, semuanya gitu ya, semuanya mestinya dapat A, tapi kok kenapa dapat B gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan libur semester yang di dalam kalender akademik ini. Ini cukup menarik ya. Kita perhatikan di dalam 1 tahun itu ada 52 minggu ya. 52 kali 7 kan 364 hari ya, ada selisih 1 hari. Jadi dalam 1 tahun ada 52 minggu. Sementara kalau kita hitung perkuliahan total itu memakan waktu maksimum
ya, maksimum 19 kali 2 yaitu 38 minggu. Jadi ada libur, ya, kita hitung sebanyak 52 kurangi 38 yaitu ada 14 minggu atau kurang lebih 3,5 bulan total, ya. Cukup lama. Jadi dalam 1 tahun itu kalian libur 3,5 bulan. Nah, biasanya kalau normal libur antara semester gasal ke semester genap itu 1,5 bulan. Sementara untuk libur semester genap ke semester gasal itu ada 2 bulan. Nah, libur-libur ini harus dicatat betul, ya. Untuk apa? Nah, untuk kalian melakukan kegiatan yang produktif di luar perkuliahan. Artinya libur yang cukup panjang ini harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Bisa kalian gunakan untuk misalnya ikut kegiatan UKM atau UKMF, ya, sebagai wahana untuk pengembangan soft skill kalian, atau bisa juga memanfaatkan libur ini untuk melakukan penelitian. Misalnya kalian akan mengikuti lomba kreativitas mahasiswa, atau juga bisa kalian gunakan untuk praktek kerja atau magang dan sebagainya. Nah, mumpung masih awal, masih mahasiswa baru, ayo direncanakan bagaimana memanfaatkan liburan tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Eman, ya, 3,5 bulan, ya. Nah, ini adalah contoh kalender akademik UTM untuk tahun akademik 2020-2021. Kita lihat bersama, ya. Ada pertama penyusunan KRS 1 minggu sebelum kuliah dimulai. Nah, kemudian dilanjutkan dengan 7 minggu perkuliahan pra UTS, ya, mulai 28 September sampai 14 November 2020. Lalu UTS 1 minggu. Dilanjutkan kuliah pra UAS 8 minggu mulai 23 November hingga 15 Januari 2021. Nah, ada 8 minggu. Ini berarti ada kelebihan 1 minggu yang bisa digunakan sebagai pengganti kuliah jika ada pertemuan yang masih kurang dari 14, atau juga bisa dimanfaatkan hanya diperlukan 7 minggu untuk kuliah normal, ya. Jadi total hanya 14 minggu untuk tatap muka di kelas. Lalu UAS 1 minggu yaitu 18 sampai 22 Januari 2021. Nah, dari sini dapat dilihat liburnya yaitu mulai 23 Januari sampai 14 Februari 2021, sekitar 3 minggu. Perlu diperhatikan bahwa UTM pada tahun ini mundur 1 bulan, ya, seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi kepotong sekitar 4 minggu. Nah, kemudian kita lihat bedanya dengan semester genap. Di semester genap ini kita bisa lihat, ya, nanti kalian bisa hitung sendiri, ada 7 minggu kuliah pra UTS, ya. Kemudian ada 2 minggu UTS, jadi UTS-nya 2 minggu. Kemudian ada 8 minggu kuliah pra UAS, ya, artinya 7 minggu untuk kuliah, kemudian 1 minggu untuk pengganti ataupun untuk libur minggu tanam. Kemudian ada 2 minggu lagi UAS. Jadi UTS dan UAS yang semester genap ini masing-masing ada 2 minggu. Nah, jadi ini yang normal sebenarnya, ya, yang biasanya, ya. Dari sini dapat dilihat, kita lihat liburnya mulai 26 Juni 2021 hingga kira-kira 23 Agustus 2021, ya. Karena perkuliahan di UTM biasanya dimulai pada minggu terakhir Agustus atau awal September, yaitu dimana di situ ada tanggal 1 September. Nah, biasanya di situ mulai perkuliahan. Jadi kalau dihitung libur semester genap ke gasal ini ada sekitar 8 minggu atau 2 bulan, ya, panjang, ya, liburnya. Ya, jangan disia-siakan, ya, disiapkan betul, ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, itu tentang kalender akademik dan tentang libur semester. Baik, sekarang tentang KRS, KPRS, KHS, dan sistem penilaian. KRS adalah singkatan dari Kartu Rencana Studi. Ini berisi daftar mata kuliah apa saja yang akan diambil pada semester yang bersangkutan. Nah, KRS ini harus dengan persetujuan dosen wali. Nanti tentang perwalian akan saya jelaskan pada bagian akhir, ya, presentasi ini. Kemudian KPRS, ini adalah singkatan dari Kartu Perubahan Rencana Studi. Jadi pada minggu pertama kuliah, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengganti mata kuliah atau berpindah kelas dengan alasan yang jelas dan bisa diterima.
Nah, perubahan ini harus mengisi KPRS dan harus meminta persetujuan dosen wali. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah, misalnya kalian ngambil 5 mata kuliah, kemudian ada yang mau di drop dan diganti, atau ada kelas yang tumpuk kemudian mau pindah kelas, itu bisa diproses ya pada minggu pertama perkuliahan. Nah, eh, lalu KHS. KHS adalah singkatan dari kartu hasil studi. KHS berisi nilai yang nilai yang didapat ya pada semester sebelumnya, semester bersangkutan untuk setiap mata kuliah. KHS juga ada informasi indeks prestasi di situ, di mana indeks prestasi ini yang akan menentukan berapa jumlah SKS maksimal yang bisa diambil pada semester berikutnya. Untuk contoh KRS dan KHS akan saya tampilkan pada slide berikutnya. Kita bahas dulu tentang sistem penilaian. Nah, tiap perguruan tinggi memiliki sistem penilaian sendiri-sendiri. Nah, dalam Permendikti 44 tahun 2015 itu hanya disebutkan ABCD gitu ya. Dan ini kemudian diterjemahkan oleh masing-masing universitas berbeda-beda. Yang berlaku di UTM adalah sebagai berikut. Ada 8 macam nilai berdasarkan rentangnya, yaitu A, B+, B, C+, D, D+, dan E. Nah, A adalah untuk rentang 80 sampai 100. Artinya jika nilai akhir satu mata kuliah itu 81 misalnya, maka dia akan mendapatkan nilai A. Kemudian 75 hingga 79,99 dapat nilai B+, 70 sampai 74,99 dapat nilai B, dan seterusnya, bisa dilihat di bawahnya. Kemudian tiap nilai ini ada bobotnya masing-masing. Seperti yang terlihat pada tabel, nilai A memiliki bobot 4, B+ 3,5, B 3, dan seterusnya. Nah, bobot ini adalah nanti digunakan untuk perhitungan IP ya. Kemudian perhitungan nilai untuk tiap mata kuliah itu beda-beda ditentukan oleh masing-masing dosen. Biasanya ada 3 komponen yang umum ya, yaitu ada nilai tugas, ada nilai UTS, dan nilai UAS. Namun ada juga dosen yang memasukkan komponen lainnya, seperti misalnya ada tugas membuat makalah, ada tugas presentasi gitu ya. Kemudian ada juga dosen lain yang memasukkan presensi atau keaktifan sebagai bagian dari penilaian. Nah, jadi ini semua tergantung pada masing-masing dosen mata kuliah yang bersangkutan ya. Nah, itu tentang penilaian ya. Baik, ini adalah contoh KRS dan KHS. Mohon maaf sebelumnya, ini saya ambil contoh yang tidak baik ya, jadi jangan ditiru. Ini hanya sekedar contoh untuk agar bisa lebih difahami ya bagaimana membaca KRS dan KHS. Apa saja yang ada di dalam KRS? Dalam KRS akan ditampilkan nama mata kuliah dan jumlah SKS-nya ya. Lalu ada ke, itu ya, ada ke. Ini adalah memberikan penjelasan pengambilan yang keberapa. Jadi kalau baru ngambil itu berarti angkanya 1, baru mengambil yang pertama ya. Jika kemudian nilainya jelek lalu mengulang, maka angkanya menjadi 2 ya. Jika mengulang lagi maka angkanya 3. Saya rasa ini adalah batas maksimal ya. Jadi tidak ada mengulang yang keempat ya. Nanti lulusnya kapan kalau mengulang terus gitu ya. Mata kuliah mana yang bisa diulang? Mata kuliah yang boleh diulang adalah mata kuliah yang mendapatkan nilai D ya, D+, D, dan E. Kalau C tidak boleh diulang ya. Makanya diupayakan maksimal nilainya paling tidak B ya, supaya tidak nyesal ya. Dapat nilai tanggung, C kan tanggung gitu. Tapi tidak apa-apa ya, yang penting kan lulus ya. C itu lulus kok ya, nggak apa-apa. Lalu di KRS
selain itu juga muncul ada jadwal kuliah, ya, ada jadwal kuliah. Baik, kemudian kita lihat KHS. Dalam KHS ada tabel yang terdiri dari jumlah SKS per mata kuliah. Kemudian ada ke juga, artinya pengambilan yang keberapa. Ini ada angka 2 sama seperti tadi, berarti dia dalam mengulang atau pengambilan kedua. Kemudian ada nilai dalam bentuk huruf, ya, A, B, B plus gitu ya, dan seterusnya. Dan ada bobotnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada nilai SKS yang merupakan perkalian antara SKS dengan bobot. Kemudian di bawahnya, di bawah tabel itu ada IP atau indeks prestasi. IP ada dua macam, ada IP semester atau disingkat IPS, dan ada IP kumulatif disingkat IPK. Kemudian di bawahnya ada maksimal beban SKS yang bisa diambil untuk semester berikutnya. Nanti akan saya tampilkan tabel antara IPS atau IP semester dengan jumlah maksimal SKS yang bisa diambil. Bagaimana cara menghitung IP, baik itu IPS maupun IPK? Ya, kita lanjutkan. IP dihitung dengan menjumlahkan total dari nilai SKS, yaitu perkalian antara SKS dengan bobot nilai, lalu dibagi dengan total jumlah SKS. Jadi untuk IPS atau IP semester, maka yang dihitung adalah jumlah total nilai SKS pada semester bersangkutan dibagi dengan total jumlah SKS-nya. Sementara untuk IPK, maka melibatkan keseluruhan mata kuliah yang sudah diambil. Jadi jumlah total perkalian SKS mata kuliah dengan bobot nilai yang didapatkan dibagi dengan total keseluruhan jumlah SKS. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika ada mata kuliah yang mengulang atau diambil lebih dari satu kali? Apakah juga dihitung dua kali? Nah, untuk masalah ini, maka jika ada mata kuliah yang sama, sistem akan bisa membaca, lalu akan dipilih di antara dua itu atau lebih, nilai mana yang terbaik. Jadi akan diambil nilai yang terbaik, dan ini sudah tersistem otomatis disiapkan, ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi tetap terhitung satu kali, ya. Berikutnya hubungan antara IPS dengan jumlah maksimal SKS yang bisa diambil pada semester berikutnya. Ini adalah tabelnya. Jadi jika IP di atas 3, maka boleh mengambil 22 sampai 24 SKS. Tidak boleh lebih dari 24, ya, meskipun super cerdas, ya, pintar sekali, itu tetap nggak boleh lebih dari 24. Ini sudah dihitung sedemikian rupa tentunya, ya. Lalu tidak boleh pula di bawah 22. Kenapa? Karena dapat memperlambat kelulusan. Kecuali bagi mereka yang memang sudah semester atas, sudah mendekati 144 SKS, tidak ada lagi mata kuliah yang bisa diambil, maka boleh di bawah 22. Lalu IP semester antara 2,5 sampai dengan 2,99, maka boleh mengambil maksimal 21 SKS, demikian seterusnya. 2 sampai 2,49 maksimal 18 SKS, 1,5 sampai 1,99 maksimal 15 SKS, dan kurang dari 1,5 hanya boleh mengambil maksimal 11 SKS. Nah, kebijakan ini adalah berkaitan dengan kemampuan mahasiswa. Jadi kita tahu bahwa tiap mahasiswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Di semester 1 semuanya dikasih beban yang sama, ya, seperti sekarang ada 18 sampai 19 SKS. Nanti mulai semester 2 akan kelihatan, ya, dari IP itu dosen PA atau dosen wali akan bisa membaca kemampuan masing-masing. Tujuan daripada pembatasan ini adalah agar tiap mahasiswa bisa meraih IP maksimal sehingga bisa lulus dengan predikat terbaik, ya. Tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kurikulum sudah disusun normal sekitar 21 SKS per semesternya untuk bisa lulus 4 tahun. Jadi bukan disusun 24 SKS per semester, ya. Jadi untuk kurikulumnya sudah disusun sebagian rupa, kalian bisa lulus 4 tahun dengan walaupun IP di bawah 3, gitu, ya. Yang IP-nya di atas 3 terus tiap semester itu bisa mengambil 24 SKS terus, nanti bisa lulus 3,5 tahun, ya. Ayo, jadi semangat, ya, yuk lulus 3,5 tahun, ya. Baik.
Selanjutnya tentang syarat kelulusan sebagai sarjana teknik. Ada minimal 5 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Ya. Yang pertama, lulus 144 SKS, maksimal 160 SKS. Kalau misalnya lebih dari 160, maka akan ada mata kuliah yang dihapus. Kemudian yang kedua, IPK minimal 2,00. Ya, IPK 2 ini artinya nilai rata-rata C, ya. Jadi nilainya C semua itu, maka IPK-nya 2. Kalau kurang dari 2 berarti itu masih ada nilai D yang harus diulang, gitu ya. Kemudian syarat yang ketiga, nilai D atau D+ itu maksimal 3 mata kuliah dan bukan mata kuliah umum atau MKU. Mata kuliah umum ini tiap prodi atau universitas itu bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing. Jadi nggak boleh ada D atau D+, boleh ada tapi maksimal 3 mata kuliah. Kemudian syarat yang keempat, tidak ada nilai E, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, lulus ujian skripsi. Nah, kalau semuanya terpenuhi, berhak mendapatkan predikat gelar sarjana. Kemudian tentang predikat kelulusan. Ketika kalian lulus nanti, maka pada ijazah akan tertulis predikatnya. Nah, dalam Ristek Dikti 44 2015 itu ada disebutkan 3 macam predikat kelulusan berdasarkan IPK, berdasarkan IPK ya. Jadi IPK 2 sampai 2,75 itu tidak ada predikat. Nah, kalau menurut aturan ini, jadi tidak disebutkan di situ. Kalau dulu itu masih ada predikat, yaitu cukup. Jadi predikatnya cukup gitu. Namun pada aturan yang baru ini tidak disebutkan. Jadi saya kasih tanda tanya ini ya. Jadi di permen itu tidak disebutkan. Yang disebutkan cuma 3, yaitu IPK 2,76 sampai 3 mendapatkan predikat memuaskan, IP 3 sampai 3,5 mendapatkan predikat sangat memuaskan, IP 3,51 hingga 4 itu memperoleh predikat pujian. Dalam bahasa lain itu disebut kumlot ya. Nah, ya semoga semuanya bisa lulus kumlot ya. Amin. Baik. Terakhir tentang perwalian dan peran dosen wali atau dosen PA atau dosen pembimbing akademik. Perwalian mahasiswa adalah bentuk program universitas berupa pendampingan terhadap mahasiswa selama menjalani masa studinya, yaitu sejak diterima sebagai mahasiswa baru sampai berhenti secara resmi sebagai mahasiswa, baik berhentinya itu karena lulus, mengundurkan diri, maupun putus studi atau drop out. Nah, program perwalian ini dijalankan untuk menjamin kelancaran perjalanan studi mahasiswa sehingga dapat lulus tepat waktu dengan indeks prestasi yang baik. Nah, perwalian ini adalah tahap penting yang harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait, baik mahasiswanya maupun dosennya, dengan penuh tanggung jawab karena indeks prestasi dan lama studi selain menjadi parameter evaluasi bagi mahasiswa, juga menjadi parameter dalam penilaian akreditasi program studi. Jadi ini penting bagi duanya ya, baik mahasiswa maupun dosen maupun prodi ya. Jadi semua pihak yang terkait. Seorang mahasiswa itu berhak dan wajib didampingi oleh dosen penasihat akademik atau dosen wali selama masa studinya untuk menjamin kelancaran studi mahasiswa tersebut ya. Melalui perwalian ini mahasiswa akan mendapatkan informasi yang sahih, informasi yang tepat ya, juga mendapatkan pendapat, nasihat serta bantuan yang dibutuhkan dalam menjalani studinya, baik itu berkaitan dengan masalah akademik maupun masalah non akademik yang berpengaruh terhadap masalah akademik. Nah, jadi ini pentingnya proses perwalian ya. Apa arti dosen wali? Kalau kita lihat terjemahan atau pengertian dari wali, wali adalah orang yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap orang lain di dalam perwaliannya.
Dari definisi ini kita bisa mengartikan dosen wali ini adalah sebagai dosen yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembelajaran mahasiswa dalam perwaliannya melalui mulai pertama masuk hingga lulus. Ya. Jadi tugasnya dosen wali ini cukup berat sebenarnya. Jadi menjaga kalian semua jangan sampai ada mahasiswa yang tidak lulus gitu. Ya. Kemudian dosen wali itu ya, bisa diganti ya bila dosen wali sebelumnya itu berhalangan tetap atau mendapatkan tugas luar seperti tugas belajar. Jadi dosen wali itu bisa ganti kapan saja sesuai dengan kebijakan prodi. Tapi pada umumnya sama ya, mulai awal sampai lulus sampai akhir. Apa peran dosen wali? Nah, kalau kita lihat definisi di atas, maka bisa kita simpulkan beberapa tugas dosen wali. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi hasil belajar mahasiswa, baik indeks prestasinya ya, baik IPS maupun IPK. Kemudian yang kedua, membimbing KRS mahasiswa. Ya, jadi tidak hanya tanda tangan. Jadi kalian ketika KRS-an dengan dosen wali itu tidak hanya minta tanda tangan, tapi juga minta masukan-masukan gitu ya, berkonsultasi tentang mata kuliah yang akan diambil di semester berikutnya dengan mempertimbangkan hasil dari semester sebelumnya. Tugasnya yang ketiga, tugas dosen wali adalah sebagai konsultan, baik itu masalah akademik dan masalah non-akademik yang berkaitan. Yang keempat, sebagai orang yang paling tahu tentang mahasiswa dalam perwaliannya, ya jadi mestinya dosen wali ini adalah yang paling tahu tentang mahasiswa walinya ya. Oke. Yang kelima adalah sebagai penghubung antara orang tua dengan kampus. Nah, namun sering orang tua itu ketika ada permasalahan dengan anaknya itu biasanya langsung menghubungi ketua jurusan atau koordinator prodi atau bahkan langsung ke fakultas gitu jika ada masalah dengan anaknya. Mestinya itu ke dosen wali dulu, karena dosen wali inilah yang harusnya lebih tahu tentang anaknya gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi itu yang umum ya. Jadi boleh ke siapa saja, tapi mestinya dosen walinya yang dihubungi terlebih dahulu. Baik, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang menurut saya ini sangat penting bagi kalian sebagai mahasiswa baru untuk diketahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menempuh perkuliahan, semoga lancar dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.